Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan masih sama tentang listrik, tapi melanjutkan ke materi selanjutnya gitu. Tapi masih di kelistrikan. Kemarin kita membahas tentang muatan listrik, gaya listrik, dan kuat medan listrik. Hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang flux listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik beserta penerapannya. Oke, lanjut ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang garis-garis medan listrik. Nah, garis-garis medan listrik itu kan bentuknya seperti apa? Kemarin sudah dibahas. Kemudian terjadinya kenapa? Kemudian sifat-sifat medan listrik itu seperti apa? Kemudian ketentuan untuk membuat garis-garis medan listrik itu seperti apa? Kemarin sudah dibahas ya. Tinggal dibaca kembali, kemudian dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Untuk sekarang kita membahas tentang garis-garis medan listrik, tapi lebih detailnya. Garis-garis medan listrik dapat dilihat dari interaksi antara dua muatan yang sama dan berlawanan tanda dipisahkan oleh suatu jarak yang nilainya kecil. Nah, dua muatan ini disebut dengan dipol listrik. Kemudian, suatu dipol listrik ditandai dengan adanya momen dipol listrik. Nah, momen dipol listrik itu apa sih? Nah, momen dipol listrik itu adalah suatu vektor yang mempunyai besar dan arah. Artinya, dia mempunyai nilai dan dia juga mempunyai arah geraknya. Nah, di sini geraknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk interaksi antar muatan gitu. Muatan apa? Muatan negatif yang mengarah pada muatan positif gitu. Nah, besar momen dipol listrik ini adalah P sama dengan Q kali L, di mana P-nya itu lambang ini, P kecil adalah momen dipol, Q-nya itu muatan listrik, dan L-nya itu jarak antara dua muatan listrik tadi yang jaraknya kecil itu. Seperti itu. Kalau momen dipol itu si dua muatannya, kalau momen dipol itu adalah besar dan arah interaksinya kemana. Nah, seperti itu. Interaksinya dia seperti apa, kemudian besarnya berapa, arahnya kemana. Nah, seperti itu. Nah, garis-garis medan listrik juga disebut dengan garis-garis gaya listrik. Mengapa? Karena garis-garis tersebut menunjukkan arah dari gaya yang dilakukan oleh suatu muatan. Tadi kan dari negatif ke positif ya. Nah, berarti arah garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listriknya dari negatif ke positif. Lanjut, hukum Gauss. Nah, persamaan matematis yang menghubungkan antara medan listrik pada permukaan tertutup dengan muatan total di dalam permukaan tersebut dikenal dengan hukum Gauss. Nah, penentuan kuat medan listrik untuk distribusi muatan kontinu dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Nah, Gauss ini menurunkan hukumnya berdasarkan konsep-konsep garis-garis medan listrik tadi. Nah, seperti ini. Flux listrik, kita lanjut ke flux listrik gitu. Nah, flux listrik itu adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus dengan suatu bidang. Nah, jumlah garis yang merah ini yang dinamakan dengan flux listrik. Nah, garis-garis ini tuh apa sih? Nah, garis-garis medan listrik tadi gitu kan yang kita bahas di sini, yang kita bahas kemarin juga. Nah, berapa sih jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan sebesar A ini? Nah, itu yang dinamakan dengan flux listrik. Oke, flux listrik dilambangkan dengan psi atau psi nih. Lambangnya seperti ini. Satuan flux listrik adalah Weber atau disingkat WB, atau kalau misalnya diuraikan itu menjadi N M pangkat 2 per C. N itu Newton, M itu
meter, dan C itu coulomb. Nah, flux listrik dapat diformulasikan atau dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan E dot A atau C sama dengan E dikali A. E-nya ini adalah medan listriknya berapa dan A-nya itu adalah luas permukaan bidangnya berapa. Nah, E-nya dalam satuan Newton per Coulomb. Kalau luas permukaan bidangnya dalam satuan meter. Nah, tapi kan medan listrik nggak yang ini gitu, nggak yang kayak gini semua. Pasti juga ada kan yang nggak tegak lurusnya, seperti ini gitu. Nah, apabila medan listrik tidak tegak lurus dengan luas permukaan bidangnya, maka besarnya adalah C sama dengan E dikali A cos theta. Nah, ini gitu. E-nya adalah sama medan listrik dan A-nya itu adalah bidangnya. Kemudian tinggal dikalikan dengan cos theta. Theta-nya adalah sudut yang ini gitu. Yang tegak lurus dari bidang ini. Oke, gambaran medan listrik. Nah, kan kalau misalnya muatan dilambangkan digambarkannya kan dengan lingkaran. Nah, medan itu berarti kan yang meliputi si muatan ini, yang melingkupi si muatan ini. Jadi otomatis bentuknya akan seperti bola. Ini kan masih lingkaran. Nah, tapi kalau bentuk tiga dimensinya itu adalah berbentuk bola. Nah, gimana sih cara menentukan flux listriknya di dalam gambar ini? Nah, di sini kan ada nih lambang yang kuning. Ada sedikit permukaan dari medan yang kita ambil sebagai contoh sebesar dA. Nah, garis-garis yang kuning ini dengan tanda panah adalah medan listriknya. Jadi, medan listrik yang menempuh suatu bidang ini itu dinamakan dengan flux listrik gitu. Karena bentuknya lingkaran seperti yang dituliskan di sini, maka luas permukaannya menggunakan rumus lingkaran gitu. Oh, bukan rumus lingkaran ya, maaf. Bola. Kan kalau misalnya di matematika, itu kalau misalnya volume bola kan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, kalau luas permukaan dari bola tersebut berarti 4 pi r pangkat 2. Nah, tinggal disubstitusikan aja di yang A ini. Berarti kan sama dengan C sama dengan E dikali A. Nah, diuraikan menjadi C totalnya sama dengan besar E itu adalah K per R kuadrat dikali 4 pi R pangkat 2. Ini adalah besar E-nya dan ini adalah luas permukaan dari bolanya. Kemudian ada yang bisa habis terbagikan R ini dan kemudian si totalnya bisa diketahui yaitu sebesar 4 pi dikali K dikali Q, di mana K-nya itu adalah konstanta atau tetapan Coulomb sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per Coulomb kuadrat dan Q-nya adalah besar muatan listriknya. Nah, muatan listriknya positif atau negatif, proton atau elektron. Nah, tergantung gitu ya. Tergantung apa yang ingin kita cari. Nah, itu akan ketemu si totalnya berapa. Lanjut. Sehingga berdasarkan konsep flux listrik, Gauss menemukan hukumnya yang dikenal dengan hukum Gauss, yang berisi flux total yang melewati setiap bagian permukaan besarnya adalah 4 pi dikali K kali muatan total di dalam permukaan tersebut. Nah, dari mana sih 4 pi K ini? Dari sini. Kan muatan bentuknya bola. Pasti medan listriknya juga bentuknya bola. Kemudian diuraikan seperti ini, sehingga bisa menghasilkan
perumusan yang seperti ini. Ya, lanjut. Maka logis gitu kan, masuk akal. Kalau misalnya E itu atau medan listrik itu berbanding terbalik dengan jarak dikuadratkan. E sama dengan, kalau perumusan matematisnya, E sama dengan 1/R². Nah, maknanya apa? Maknanya semakin dekat jarak ke dalam muatan, maka medan listriknya itu akan semakin kuat. Sebab jumlah garis-garis gaya yang masuk di dalam bidang permukaannya banyak. Berbeda dengan kalau misalnya jaraknya jauh. Gitu. Semakin jauh jarak ke dalam muatan, maksudnya semakin jauh gitu ya jarak dari titik tinjauan di dalam muatan, maka medan listriknya akan semakin lemah gitu. Sebab jumlah garis-garis gaya yang masuk ke dalam bidang permukaannya sedikit. Nah, seperti ini. Kan kalau misalnya yang dekat sama muatan, pasti kan garis-garis medan listriknya masih rapat kan, dan untuk menembus suatu bidangnya itu akan banyak. Nah, maka semakin banyak jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang itu, maka fluksnya akan semakin besar, dan ketika fluksnya semakin besar, maka gitu kan medan listriknya akan semakin kuat, karena yaitu garis-garis medan listrik yang masuk ke dalam bidang permukaannya kan banyak. Nah, seperti itu. Berbeda kalau misalnya titik tinjauannya jauh di sini. Kalau di sini kan garis-garis medan listriknya kan yang masuk ke dalam permukaan sedikit, maka otomatis gitu makin lemah lah gitu yang ininya medan listriknya, karena jauh dari muatan, dan juga flux listriknya akan makin kecil. Nah, seperti itu. Lanjut. Persamaan matematis yang dirumuskan Gauss juga dapat ditulis seperti ini. Nah, tadi kan si totalnya rumusnya seperti ini. K Q per R pangkat 2 dikali 4 Pi R pangkat 2. Nah, ada di sini bisa diubah, yaitu K sama dengan 1/4 Pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 itu kan artinya permitivitas yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya di gaya listrik. Nah, seperti itu. K-nya bisa diubah yang ini. Jadi kan 1/4 Pi E0. Berarti kalau misalnya diubah kan jadi epsilon 0 sama dengan 1/4 Pi K. Gitu. Nah, sehingga di sini diganti 1 epsilon 0 dikali Q dalam. Q-nya itu muatan ya, gitu. Nah, sehingga flux total itu bisa juga dirumuskan dengan Q dalam dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 itu apa? Permitivitas. Jadi, permitivitas tergantung dari kita ninjaunya di ruangan apa, atau di ruangan apa, misalnya di ruangan hampa udara atau di medium yang mana, seperti itu. Tuh. Lanjut ke potensial listrik. Pada bab 1 kita sudah membahas potensial listrik ya, tapi di situ tinjauannya adalah ini gitu, buat rangkaian tertutup secara makro. Nah, tapi kalau di sini potensial listrik ini gitu, lebih ke detailnya. Seperti apa sih potensial listrik itu? Nah, potensial listrik adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh muatan listrik untuk berinteraksi dengan muatan lain ataupun berpindah tempat. Nah, potensi identiknya kan sama kemampuan yang dimiliki. Waktu pas di bab 1 udah dibahas ya, potensi itu ada kaitannya dengan kemampuan gitu. Nah, kemampuannya dilihat dari mana? Nah, kemampuannya bisa dilihat dari energi yang dimiliki oleh muatan tersebut. Nah, energi yang dimiliki oleh muatan tersebut itu apa? Yaitu adalah energi potensial listrik. Sehingga potensial listrik juga diartikan sebagai energi potensial elektrostatik per satuan muatan. Jadi energi yang dipunya per satuan muatannya. Nah, seperti itu makna matematisnya.
Besar potensial listrik suatu muatan adalah V sama dengan energi potensial dibagi dengan Q atau besar muatan. Atau bisa juga dirumuskan dengan seperti ini. K Q per R. K-nya itu tetapan, Q-nya itu besar muatannya, dan R-nya itu jarak antar muatannya. Nah, satuannya volt, sama kayak yang dibahas waktu pas bab 1 di rangkaian listrik DC. Nah, 1 volt itu dari mana sih? Nah, 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb, kayak di definisi tadi, definisi matematis tadi. Nah, potensial listrik juga diartikan sebagai energi potensial elektrostatik per satuan muatan. Berarti kan kalau satuan energi kan joule, kalau misalnya satuan muatan kan coulomb. Nah, berarti 1 joule per coulomb itu sama dengan 1 volt. Nah, Q tersebut bisa positif, bisa negatif, bergantung pada jenis muatannya. Jika elektron, maka nilai Q-nya akan negatif. Di sini pasti ada tanda negatif. Jika proton, maka nilai Q-nya akan positif. Seperti itu. Tadi kita membahas tentang potensial listrik. Nah, sekarang kita membahas tentang energi potensial listriknya. Energi potensial listrik itu apa sih? Nah, energi potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk membawa muatan dari posisi satu ke posisi yang lain yang mau ditentukan di sebelah mana. Nah, seperti itu. Energi potensial listrik juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik tertentu. Nah, dirumuskannya seperti ini, dituliskan secara matematisnya seperti ini. W sama dengan negatif delta energi potensial. Kenapa sih di sini ada minus? Karena semakin besar gitu, maka kan jaraknya semakin kecil, tapi nilainya akan semakin negatif. Seperti itu. Oke, seperti inilah ya. Nah, ini kan delta L. Ini ada muatan positif kan. Nah, di sini kan dia terpengaruh sama medan listrik. Nah, coba kita uraikan ya. W sama dengan negatif delta energi potensial. Bisa diuraikan, delta energi potensialnya itu adalah Q0 dikali delta V. Q0-nya itu adalah muatan listriknya, dan delta V itu adalah perbedaan potensial listriknya. Kenapa sih perbedaan gitu? Karena kan di sininya delta. Otomatis ini juga kan berubah gitu. Kalau Q-nya yang berubah kan berarti nggak bisa gitu kan, yang meninjaunya satu muatan. Nah, seperti itu yang berinteraksi dengan muatan yang lain. Energi potensialnya sih jadi Q0 dikali K Q per R. Nah, energi potensial sama dengan K Q0 dikali Q per R kan jadinya. Nah, sehingga besar energi potensial itu adalah K Q0 dikali Q per R. K-nya itu adalah ketetapan kolom, Q0 itu muatan yang akan diujinya, Q-nya itu muatan listrik, dan R-nya itu jarak antara kedua muatan tadi. Bedanya sama gaya listrik, nah kalau gaya listrik R-nya itu dipangkatkan dengan 2. Tapi kalau misalnya energi potensial listrik, tidak, R-nya tidak dipangkatkan 2. Nah, seperti itu konsepnya ya. Kita review dari awal. Jadi untuk berawalnya dari sini, dari dipol listrik, kemudian bagaimana sih gitu hukum Gauss. Hukum Gauss kan tadi di ini ya, apa namanya, berhubungan dengan medan listrik juga. Sehingga bisa tahu gitu kita, oh ya semakin dekat ke muatan berarti medan listriknya semakin kuat. Karena apa? Jumlah flux yang masuk kan, jumlah flux di sini kan banyak. Nah, terus kalau misalnya semakin jauh dari muatan gitu, maka kan garis-garis medan listrik yang masuk ke dalam bidangnya itu makin kecil gitu, sehingga fluxnya makin kecil, maka medan listriknya semakin lemah kayak gitu. Potensial listrik juga sama. Kan kalau misalnya yang di bab 1 kita ngebahasnya secara makro. Kenapa sih listrik itu bisa dialirkan, nah, kayak gitu. Terus kenapa mengalirnya dari
yang positif ke negatif. Kenapa nggak dari negatif ke positif? Nah, seperti itu. Tapi di sini tinjauan potensial listriknya bisa juga dilihat dari energi yang dimiliki oleh muatan tersebut. Nah, seperti itu. Ini matematisnya. Kemudian terakhir energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik itu tadi dia punya energi berapa untuk ngebawa si muatan itu berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Seperti itu. Permuatannya seperti ini. Beda, ingat ya. Diingat-ingat persamaan matematisnya, dan jangan lupa diingat juga konsep-konsep yang tadi dijelaskan oleh saya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan via WhatsApp saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.